Apakah yang menghipnosis boleh berganti ayah dan ibu? Boleh. Ya, tentu saja nanti kalau yang pertama misalkan ibunya menghipnosis, kan dibilang, Budi ini mama, kan begitu. Nanti kalau bapaknya yang menghipnosis, jangan bilang Budi ini mama, karena kan papanya menghipnosis, jadi harus konsisten. Bilang Budi ini papa, seperti itu ya. Kemudian lagi, ini ada pertanyaan, bagaimana bedanya ketika berikan afirmasi langsung saat sadar dengan hypnosleep? Ya jelas beda dong, ini dari Gusi Kompiang ini. Jelas beda dong. Hypnosleep kan satu kondisi kedalaman yang cukup ekstrim itu. Kalau Anda dalam kondisi sadar normal, misalkan gini, anak ini nakal misalkan, anak ini misalkan suka ganggu adiknya. Dalam kondisi sadar normal, Anda bilang ke anak Anda, kamu anak baik, kamu sayang adik kamu. Kira-kira reaksinya dia bagaimana? Dia bilang, enggak. Aku nggak baik kok, aku anak nakal. Kenapa? Karena ada critical factor di sini, ada faktor kritis. Jadi ada filter mental dari pikiran sadar. Jadi informasi kalau mau masuk nih ya, masuk dari pikiran sadar, sebelum dia masuk ke bawah sadar kita, dia lewat sebuah filternya, ada filter nih. Jadi ini harus tembus dulu filter ini baru masuk. Nah, kalau dia informasi kita bilang, kamu anak yang baik, sayang sama adik. Sampai di sini, ditahan dulu oleh filter ini, namanya faktor kritis. Kemudian filter ini membandingkan data yang ini dengan data yang ada di bawah sadar. Dia akan cek, benar nggak nih anak ini sayang sama adiknya? Bawah sadar datanya bilang, enggak tuh. Maka datanya akan ditolak. Nah, kalau dia tidur, ini faktor kritis nggak kerja. Off, hilang sudah, nggak ada. Maka kita bisa memberikan sugesti langsung masuk ke bawah sadar anak. Tapi ingat, di bawah sadar anak masih ada 4 filter mental. Filter mental bawah sadar. Nah, kalau dalam kondisi hipnosis biasa, 4 filter mental ini masih bekerja. Filter pikiran sadarnya tidak bekerja, 4 filter mental yang di bawah ini bekerja. Nah, kalau dia dalam kondisi tidur, ini 1 tidak kerja, ini 4 tidak kerja. Enak apa enggak? Enak. Apapun yang kita sampaikan pasti masuk, pasti diterima bawah sadar, tanpa bisa ditolak sama sekali. Itu sebabnya saya bilang, gunakan teknik ini dengan hati-hati dan bijaksana. Jangan sembarangan. Oke, lanjut. Pak, idealnya 1 hari bisa berapa tema? 1, ya, jangan banyak-banyak. Apakah hasil hipnosis yang kita berikan pada anak bersifat permanen atau hanya sementara? Misal kalau dia suka matematika, setelah hipnosis jadi suka, apakah akan suka seterusnya? Nah, orang tua perlu paham ini, tidak ada satupun hal yang sifatnya permanen di semesta alam ini, kecuali ketidakpermanenan itu sendiri. Saya kalau menerapi klien selalu ditanya, Pak, ini hasilnya permanen? Saya bilang tidak ada yang permanen. Yang saya bisa berikan jawaban adalah bahwa hasil terapi yang saya lakukan ini sifatnya stabil untuk jangka panjang. Artinya apa? Anda bisa saja mengalami sesuatu yang mirip dengan yang sebelumnya Anda alami. Misalkan ini, satu contoh ya paling gampang begini. Ada anak yang takut sama kucing misalnya. Kemudian kita hipnosleep dia. Setelah itu dia sama kucing biasa-biasa saja. Sudah sembuh dia. Pertanyaan saya, apakah dia selamanya tidak akan lagi pernah bisa takut sama kucing? Jawabannya tidak. Misalnya loh, suatu hari entah dia kemana, kemudian dia lewat, kemudian ada kucing yang marah dan mencakar dia. Kira-kira dia trauma lagi nggak? Dia trauma lagi. Muncullah ketakutan lagi. Tapi ini ketakutan baru, bukan relapse, bukan kambuh. Jadi kalau anak sudah suka matematika, maka kita perlu menjaga, memaintain, memelihara perasaan dia suka matematika ini dengan memberikan dia dorongan, pujian, memberikan dia pendampingan seperti itu. Ya. Oke, lanjut. Jangankan hipnosleep, teman-teman. Cinta saja bisa berubah kok. Orang yang katanya cinta mati, coba. Nanti berapa lama? Gimana? Berubah itu. Artinya apa? Dibutuhkan upaya sadar untuk bisa kita menjaga sesuatu agar dia bisa bertahan lama. Orang yang merokok sama. Saya menterapi orang yang merokok berhenti banyak. Setelah dia berhenti merokok, apakah dia selamanya akan tidak merokok? Jawabannya tidak. Dan saya pesan ke klien ini, kalau kamu sudah berhenti merokok ya, dan ini sudah saya cek semua oke. 1, kamu perlu
membatasi dirimu untuk tidak bergaul dengan orang-orang perokok. Teman-teman kamu yang dulu perokok berat, kamu jangan lagi kumpul. Kedua, kamu harus secara sadar menjaga perubahan ini. Apa yang terjadi? Ada yang mengerti yang saya maksudkan, dia jaga betul sampai sekarang 5 tahun tidak merokok. Tapi ada juga yang dosa lama-lama, sebulan kemudian merokok lagi. Saya tanya, apa yang kamu lakukan? Saya kumpul sama teman saya, Pak. Terus tiap hari cium bau rokok. Terus ya teman saya bilang, kamu tuh nggak CS, nggak nge-friend, masa satu batang aja nggak berani. Satulah. Akhirnya dia ngambil satu. Kalau sudah satu bisa dua, bisa tiga. Dia merokok lagi. Oke. Jika sedang membaca skrip dan tiba-tiba anak membalikkan badan sehingga telinga kanan ada di posisi bawah, saya sudah jelaskan. Lanjutkan membaca skripnya, ya. Bu Pak Hasan Ani, Pak Adi, bisakah kita berikan sugesti saat menjelang bangun pagi karena waktu tidur anak terlalu larut malam? Kalau saya bicara hypnosleep itu adalah saat dia sudah tidur, kita naikkan sedikit, kemudian kita kasih sugesti di sini. Kalau ibu bisa mencoba tahu kapan anak ini bangun, maka ibu bisa mencoba melakukan ini. Silakan, ya. Januari Kristi, selamat sore Pak Adi. Saya mau bertanya, anak kakak saya usia 4 bulan, malas untuk minum ASI langsung dari ibunya, tapi setelah dikasih ASI ibunya dengan pipet responnya baik. Apakah bisa dilakukan hypnosleep? Bisa. Yang perlu dicek ya, apakah ibu ini mau nggak memberikan ASI pada anaknya? Ini harus dicek loh. Karena ada kejadian seorang ibu ini cerita nyata ya teman-teman ya. Ada seorang ibu ini, dia tidak mau memberikan ASI langsung pada anaknya. Kenapa? Ya dia takut, bentuk payudaranya berubah lah, inilah, itulah, macam-macam. Ini getaran ini sampai ke anak. Anak nggak mau. Jadi kalau ibunya misalkan tidak ada masalah, tetap mau memberikan ASI dengan tulus, senang sekali, maka harusnya kita memberikan skrip hypnosleep pada anak ini akan sangat mudah. Apalagi baru 4 bulan. Dosa di hypnosleep, anak ini disugesti aja langsung. Karena ada usia 4 bulan ini dia belum ada pikiran sadar. Sampai 3 tahun anak belum ada pikiran sadar, teman-teman. Jadi ada bilang, misalkan namanya Ani, ini ya mama kasih ASI ini baik untuk Ani. Ya ini sekarang Ani isap ya ASI-nya ya, isap ya. Minum ASI nak, ASI ini kalau kamu minum badanmu sehat, segar ya. Kamu tambah cantik, tambah sehat ya. Kamu langsung aja nih minum ASI dari mama langsung saja. Jadi intinya adalah kalau dia tuh bisa sedot dari pipet, artinya fungsi untuk sucking, fungsi sedotnya ini ada gitu loh. Ya, jadi cek ke ibunya. Kalau ibunya memang ada perasaan nggak nyaman untuk itu, ibunya harus dibantu dihilangkan perasaan nggak nyamannya. Oke, lampu ya sudah. Kalau lampu nyala, anaknya bangun. Kalau kayak begitu, pakai senter bisa. Ya, lanjut. Apakah sugesti yang dilakukan pada saat hipnosis dapat menyembuhkan anak yang sedang sakit? Jawabannya bisa. Kita membantu proses penyembuhan. Tapi ingat ya, anak sakit secara fisik ini harus dalam perawatan dokter. Jadi medisnya yang utama, kita membantu percepatannya. Kita bantu. Oke? Kita memberikan sugesti ke bawah sadar supaya badan ini bekerja dengan baik, melakukan regenerasi sel, tergantung sakitnya yang mana. Ini sangat-sangat membantu. Karena pikiran bawah sadar mengendalikan seluruh fungsi nirsadar kita. Detak jantung, pencernaan, imun sistem, semuanya. Pernapasan kita termasuk ya. Yang tidak bisa kita kontrol secara sadar, semuanya itu ranah pikiran bawah sadar. Oke. Kemudian, Ibu Mariana, Pak umur sudah 12 dan 17. Siapa ini? Ibu Mariana? Oh bukan, anaknya. Apakah masih bisa efektif? Padahal lagi tidak dekat dengan orang tua. Intinya adalah begini, selama anak ini tidurnya tidak mudah bangun, hipnosis bisa diberikan. Ibu Sinta, apakah hasilnya permanen? Sudah saya jawab ya. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Anak saya 1,5 tahun punya kebiasaan menghisap jari. Bagaimana skrip yang benar untuk menghindari kata negasi? Nah, ini menarik. Menghisap jari ini sebenarnya adalah dalam batas yang wajar ya. Ini normal sebenarnya. Karena anak kan ada, kalau teori psikologi itu ada dia fase oral ya, ada fase falik, ada fase macam-macam. Jadi dia hisap jari ini.
Lihat, ada anak-anak yang setelah dewasa, itu pun kalau dia sudah stres berat, dia isap jari. Kenapa? Ini sebenarnya adalah semacam, pada saat dia isap jari itu, dia semacam mengalami regresi pada saat dia masih kecil. Pada saat dia menyusu pada ibunya. Yang muncul dalam dirinya adalah rasa aman. Jadi kalau anak yang tadinya misalkan nggak apa-apa, kemudian tiba-tiba dia kembali ke kejadian ini, dia isap jari, berarti itu ada satu kecemasan dalam dirinya dia, dan kecemasan ini harus kita hilangkan. Nah, kalau dia sekarang 1,5 tahun, maka kasih tahu saja, oke? Sugestikan, bilang bahwa kamu anak pintar, nak, ngisap jari ini tidak baik. Kenapa? Karena isap jari ini, satu, akan membuat jarimu mengecil, kedua, ini akan membuat gigimu nanti tumbuhnya tidak rata, gusimu terpengaruh. Kalau anak perempuan kita bilang, kamu besar akan jadi anak yang cantik, makanya kamu harus berhenti nih isap jari. Isap jari kan kita nggak bisa kasih kata yang lain kan, kamu berhenti isap jari. Nah, kemudian kita kasih sugesti, setiap kali kamu teringat, sadar atau tidak sadar, mau menaikkan jarimu ke atas ini, masuk ke mulutmu, maka bawah sadar secara otomatis menurunkan jarimu sehingga jari ini jauh dari mulut. Kami lakukan ini pada anak kami yang nomor 2, si Ita itu. Ita tuh pintar banget itu. Waktu kecil sama, dia kurang lebih setahun lebih lah. Dia isap jari ya. Kemudian cukup saya kasih tahu, nah kamu nanti besar jadi anak yang cantik. Anak kami kan si Ita cewek nih. Nah, kamu harus bisa berhenti nih. Jadi kamu berhenti isap jari ya. Jadi kalau nanti tanganmu mau naik, ingat jarinya harus turun supaya nanti gusi kamu bagus, gigi kamu bagus, rata, kamu besar jadi wanita yang cantik, yang percaya diri. Kamu ngerti ya? Anak kami saat itu 1 tahun itu begini. Dan apa yang terjadi? Gak usah tunggu besok, gak usah hypnosleep, dikasih tahu langsung aja. Malamnya pada saat dia mau tidur, secara refleks kami lihat ini, tangannya naik nih. Kemudian turun. Setelah itu dia nangis. Dia merasa nggak nyaman kan? Naik lagi tangannya. Turun lagi. Dan ini terjadi beberapa kali sampai akhirnya dia diam, tangannya diam, dan dia tidur. Jadi tidak usah hypnosleep, langsung dikasih tahu, itu langsung bisa diterima bawah sadar anak. Oke? Nah, kemudian, apakah hypnosleep juga berdampak untuk orang dewasa? Jawabannya adalah ya. Saya sudah bilang tadi kan, bisa para ibu-ibu menghipnosis suaminya ya. Supaya bisa semakin setia, semakin sayang, nanti uang bulanan bisa naik 2 kali lipat. Kalau perlu disugesti begini, setelah papa kasih uangnya, papa lupa kalau pernah kasih. Ingat ya, jangan transfer, kasih tunai. Kalau kasih transfer, dia nanti bisa cek. Kalau kasih tunai, dia bisa lupa. Jadi kalau dia lupa, dia kasih lagi. Silakan dicoba teman-teman. Walaupun saya ngomongnya bercanda, ini serius loh. Dampak dari hypnosleep sangat luar biasa ya. Apakah ada batasan maksimal waktu untuk menghipnosleep sehingga kita tahu kapan harus ganti strip? Intinya adalah sampai strip itu memberikan efek seperti yang kita mau, kemudian kita bisa ganti. Oke. Kemudian, apakah anak usia pubertas masih bisa dihipnosis dengan cara ini? Sekali lagi, apabila anak ini tidurnya tidak mudah terbangun, kita bisa berikan hipnosleep pada dia. Oke, saya baca lagi ya. Apakah bisa konsultasi dan hipnoterapi via online? Jawabannya untuk saya ya, saya tidak bisa. Kenapa? Kalau saya melakukan terapi, itu terapi yang berbasis hipnoanalisis. Saya akan cari akar masalahnya orang. Jadi saya tidak melayani via online ya. Kemudian Pak Adi, pengalaman Pak Adi, hipnosleep yang paling panjang baru dapat melihat perubahan itu berapa lama? Hipnosleep itu biasanya maksimal sekitar 1 minggu sudah kelihatan hasilnya, maksimal ya. Klien-klien saya itu anak-anak kecil, saya ajari mamanya untuk melakukan hipnosis persis seperti yang saya berikan sekarang ini teman-teman. Dan saya beritahu Anda teman-teman ya, kalau Anda punya anak dan anak Anda bermasalah, Anda ketemu saya untuk terapi anak Anda yang kecil, saya tidak bisa terapi anak Anda. 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, apa yang saya mau terapi? Maka saya akan mengajarkan Anda teknik hipnosleep ini setelah saya kasih konseling, dan cara melakukannya persis sama yang saya terangkan sekarang, yang saya unggah di kanal YouTube saya, dan Anda bayar saya fee yang sangat besar loh, saya beritahu. Ini saya berikan gratis, ya, untuk kebaikan bersama. Sekarang, ada skrip anak di lingkungan sekolah terlalu menurut orang lain, suruh ini, suruh itu, dalam artinya anak agar bisa punya sikap, bisa. Nah, untuk anak bisa punya sikap, tentu saja kita orang tua harus memberitahu mana yang baik, mana yang benar, mana yang boleh, mana yang nggak boleh. Jadi dia punya panduan ini. Tidak sekedar kita kasih skrip bahwa kamu tuh
bisa menolak orang, mandiri, nggak bisa. Mandiri ini apa maksudnya? Anak perlu tahu yang disebut dengan mandiri adalah, nih kasih deskripsinya, nih. Baru bawah sadarnya bisa paham ya. Pak, nanti kalau sudah diupload ke YouTube, boleh tolong sekalian Q&A, jawabannya saya nggak jamin ya. Kalau sudah saya upload ke YouTube, nanti teman-teman tanya, saya khawatir saya nggak punya banyak waktu untuk bisa menjawab itu semua. Bagi saya lebih mudah untuk menjawab seperti ini, karena secara verbal lisan, ini lebih leluasa daripada saya ketik ya. Untuk nambah uang belanja. Serius ini Ibu, Anda bisa lakukan ya. Tapi untuk Bapak-Bapak, jangan khawatir, nanti Anda bisa japri saya bisa berikan Anda skrip rahasia, agar supaya kalau Anda tidur, begitu di hypnosleep istri Anda, bawah sadar ngeblok, nggak bisa masuk. Ya, serius ini teknik ini soalnya. Kita bisa pasang segel hipnosis di kepala kita nih, hypnotic seal, sehingga tidak ada sugesti dari istri waktu kita tidur yang bisa masuk ke pikiran kita. Ini untuk amannya. Ya, saya pernah ngalami di hipnosis istri saya soalnya, jadi saya tahu. Oke, lanjut lagi. Pak Adi, hipnosleep untuk kesuksesan suami apakah bisa? Ibu, kalau suami ya, setelah ini kan kita bicara orang dewasa ya. Saran saya adalah akan lebih baik suami ikut pelatihan yang bagus atau suami baca buku yang bagus, karena itu lebih mudah. Karena kalau ibu hipnosleep berarti kan suami posisinya pasif. Lebih bagus suami aktif untuk belajar, untuk mencari informasi ya. Apakah hidup di perantauan sendiri, ingin melakukan hipnosleep sendiri dengan rekaman, apakah bisa? Ada yang nanya saya, Pak Adi, bisakah hipnosleep dilakukan pada diri sendiri? Saya ini kadang bingung ini. Hipnosleep adalah dalam kondisi tidur, kita subjek ini tidur, kita komunikasi dengan bawah sadarnya, kan begitu. Kemudian kita ajak naik sedikit, baru kita kasih sugesti. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa yang kita sendiri sudah tidur, kemudian kita akan membuat kita keluar dari tidur sedikit, kemudian kita mensugesti diri kita. Itu jawabannya nggak bisa. Yang bisa kita lakukan paling kita menggunakan fase hipnogogik. Ya, hipnogogik. Jadi waktu kita mau tidur nih, itu kita bisa memutar ini, rekaman afirmasi, itu bisa. Tapi itu bukan hipnosleep ya, bukan. Apakah berefek? Berefek. Tapi ingat, ini bukan hipnosleep ya. Bagaimana melakukan hipnosleep kepada istri? Serius nih ya. Baru masuk kamar aja, walaupun sudah tidur lelap, biasanya gampang bangun, namun mata merah. Apakah bisa diberikan sugesti? Bisa Pak, dicoba dilakukan ya, bisa. Pak Adi, bagaimana skripsi? Bukan skripsi ya, ini skrip ya. Untuk mengatasi anak yang giginya digesek-gesek pada saat tidur, itu namanya bruxism. Bruxism itu gigi menggerita, jadi Untuk yang kondisi yang sangat parah tuh gigi itu bisa gigis, bisa habis, bahkan geraham ini bisa rata semua. Jadi ini adalah respon kecemasan. Oke, nah yang perlu dilakukan adalah skrip sugesti ini berisi kalimat-kalimat yang menenangkan, bilang bahwa dia adalah anak yang baik, anak yang berharga, anak yang cerdas, bahwa papa mama keluarga sayang cinta sama dia, bilang bahwa dia merasa aman dimanapun dia berada, karena pakai pendekatan spiritual, ada Tuhan, ada malaikat yang menjaga dia, ada katakanlah ada Tuhan di hatinya dia yang menjaga dia, apapun itu. Intinya adalah berikan dia rasa aman. Nah, bisa juga ingat, rasa tidak amannya ini terjadi karena dia kurang mendapat kasih sayang dari orang tuanya. Nah, teman-teman, besok saya ada acara live seperti begini, di mana saya menjawab pertanyaan dari para orang tua. Itu khusus parenting besok. Oke? Saya sudah umumkan di Facebook saya, tapi besok pagi atau nanti sore, saya akan umumkan lagi acaranya besok ya, hari Minggu. Jadi judulnya adalah 101 pertanyaan dengan Adi W. Gunawan. Saya akan menjawab khusus masalah parenting ya. Hari ini kita fokus hipnosleep. Oke, ini ada Pak Antonius Yudo Prihartono, Pak Dewagara. Terima kasih Pak Yudo sudah menyaksikan ini. Salam buat keluarga ya. Oke, dari Anton Lee, Pak Adi, kalau anak yang kidal biasanya suka emosi. Gimana cara buat skripnya? Hati-hati loh ya, nggak ada ceritanya anak kidal itu suka emosi loh. Anak yang kadal ini juga sama, suka emosi. Kadal itu kanan dari lahir ya.
Jadi jangan memberikan label anak yang kidal, tangan kiri yang dominan itu gampang marah, tidak. Anak yang gampang marah itu biasanya itu di dalam dirinya tuh ada ketidakpuasan, ada kekecewaan, mungkin ada perasaan tidak dicintai. Nah, ini kita perlu berikan. Kembali, hypnosleep-nya apa? Bahwa dia anak yang berharga, papa mama sayang dia dicintai oleh keluarganya dia merasa aman dan nyaman dimanapun dia berada, dia merasa dirinya mampu, merasa dirinya cakap, berharga, itu kita injeksikan terus. Sambil orang tua membuktikan apa yang disugestikan. Jadi kalau orang tua kurang memberikan waktu, kurang memberikan cinta pada anaknya, hanya dikasih skrip, nggak akan efektif, ya. Kemudian, untuk mengatasi trauma anak, apakah bisa di THT? Jawabannya adalah sangat bisa, ya teman-teman. THT itu adalah The Heart Technique yang saya ciptakan, ya. Itu Anda bisa lihat di theheart.or.id, ya. Oke. Kemudian Maria Nawarti, sore Pak, kalau anak perempuan suka sebut dirinya laki-laki, apa bisa dengan metode ini? Bisa. Ya, kenapa saya tarik napas dulu agak panjang? Karena saya lagi mikir ini anaknya usianya berapa begitu loh. Ya, ini nanti masalah orientasi seksual ini nanti. Saya akan minggu depan saya bicara sebuah teori ego personality itu tanpa aku, ya judulnya. Ini saya akan membahas dalam diri kita ini sebenarnya ada banyak bagian nih. Ada bagian yang sifatnya A, sifatnya B. Saya akan menjawab tuntas kenapa anak perempuan cenderung jadi laki-laki, anak laki-laki cenderung ke sifat kewanitaan itu kenapa, ya. Ini saya akan bahas itu di pertemuan minggu depan. Pak Adi, saya tertarik menggunakan hypnosleep sebagai metode mensugesti diri sendiri. Tadi saya sudah jelaskan itu kan, hypnosleep untuk diri sendiri tidak bisa. Tapi kalau Anda menggunakan rekaman itu bisa. Satu saran saya teman-teman untuk Anda bisa melakukan sugesti ke diri sendiri, ya bukan hypnosleep ya, menggunakan self hypnosis, Anda bisa nanti belajar dari salah satu murid terbaik saya yaitu Bapak Agus Wirajaya. Anda bisa cari aja self hypnosis di internet, nanti pasti ada tautan namanya Agus Wirajaya. Beliau saya berani katakan adalah salah satu yang terbaik di dunia untuk self hypnosis. Saya sudah belajar di kelasnya Pak Agus. 2 hari workshop, bayarnya full, nggak ada diskon, dan saya dapat sertifikatnya. Sertifikatnya saya gantung di ruang di lobi di kantor saya, di depan sana, bersama sertifikat-sertifikat yang saya dapatkan dari luar negeri. Ya, belajar sama Pak Agus Wirajaya. Kemudian, berapa jarak kita membaca skrip dari telinga anak? Apakah harus nempel bisik-bisik begini? Nggak usah. Oke, ya kira-kira sekitar 15 cm, 20 cm cukup. Suaranya nggak usah keras seperti begini. Bicara saja, Pak, misalkan begini. Budi adalah anak yang cerdas. Budi percaya diri. Seperti ini, ya. Jadi lembut, halus, penuh pengharapan, penuh kasih, ya. Kemudian, apakah skrip harus menggunakan bahasa yang benar-benar dimengerti anak? Saya dan suami menggunakan bahasa yang berbeda untuk berkomunikasi, sementara saya dan suami berkomunikasi dengan bahasa yang berbeda lagi. Oke, jadi istri dan suami pakai bahasa A, si papa mama dengan anak bahasanya B. Gunakan bahasa yang biasa menjadi alat komunikasi untuk anak, ya. Jadi kalau anak biasa menggunakan bahasa A, ya pakai bahasa A untuk sugesti dia. Kenapa seperti ini penting? Karena begini teman-teman, saya dulu sering ditanyai oleh orang-orang ya, dan saya sempat dulu sekali saya sempat dimintai oleh sebuah perusahaan untuk memasarkan produk. Produk ini berisi audio dengan teknologi subliminal, ya. Jadi ada musik relaksasi, misalkan suara ombak atau suara di hutan, lagi hujan begitu, orang itu rileks, tapi tidak terdengaran sugestinya apa. Katanya itu subliminal. Subliminal artinya pikiran sadar nggak bisa dengar, bawah sadar kita bisa dengar. Nah, setelah saya baca programnya, saya bilang, Anda bisa nggak memberikan kepada saya apa skrip yang ada di dalam audio ini? Kata yang perusahaan ini nggak bisa, karena ini barang produksi luar negeri. Dijual dalam bentuk CD audio saat itu. Saya ditawari komisi yang cukup besar, teman-teman. Cukup besar dan cukup menggoyahkan hati saya. Itu sekitar 15 tahun yang lalu loh, ya. Saya secara tegas menolak tawaran bisnis ini.
Kenapa? Karena saya ngerti prinsip sugesti. Saya tidak mungkin akan melanggar apa yang saya tahu benar hanya untuk kepentingan saya, mendapatkan uang. Apa yang saya lakukan? Saya jelaskan sama si perusahaan ini yang di Indonesia, saya bilang, ini bisa didengarkan oleh orang, bisa diterima bawah sadarnya, dia bisa dengar bawah sadarnya orang ini bisa dengar, tetapi bawah sadar tidak akan menjalankan apa yang beri sugestinya. Dia bilang, loh kok bisa? Kemudian saya tanya dia, Anda bisa nggak bahasa Jawa? Dia bilang, nggak bisa. Terus saya tanya begini, oke, dus pundi kabarnipun, Pak? Dia bingung, Pak Adi maksudnya apa? Anda bisa dengar nggak saya bilang dus pundi kabarnipun? Dia bilang bisa. Ayo jawabannya apa? Nggak ngerti. Kenapa? Saya nggak bisa, Pak. Saya nggak ngerti bahasa ini. Itu dalam bahasa Jawa halus kromo inggil artinya dus pundi kabarnipun tuh bagaimana kabarnya? Jawabannya harusnya kalau kamu ngerti dalam bahasa Indonesia, saya baik Pak, terima kasih. Dalam bahasa Jawa halusnya, saya baik. Nah, itu sama. Sugesti itu masuk ke bawah sadar bisa. Diterima iya. Dia mengerti? Enggak. Jadi kalau kita memberikan kalimat sugesti dengan bahasa yang tidak dimengerti oleh si anak, ya itu mubazir, nggak ada gunanya. Nah, sedikit cerita kilas balik, akhirnya karena perusahaan ini kecewa dengan saya, dia tahu saya mainnya di dunia pikiran, dia tidak bisa mengajak saya kerjasama, akhirnya produk ini ditawarkan ke salah satu pembicara di Jakarta yang cukup terkenal juga, dan pembicara ini menjuallah produk ini. Dan yang dijual adalah dinyatakan bahwa bawah sadar ini sifatnya universal, artinya sugesti dalam bentuk bahasa apapun itu bisa diterima. Saya bilang itu nggak salah. Tapi apakah dia mengerti? Enggak. Ya. Jadi teman-teman perlu memahami hal ini. Lanjut. Pak Adi gimana saat ngasih hipnosilip anaknya bangun? Soalnya anaknya saya gampang kebangun. Ya udah hati-hati. Kalau dia kebangun jangan dilanjutkan lagi, diam aja dulu. Nanti dia tahu nih kalau Anda mau sugesti dia untuk berubah bisa marah dia nanti ya. Kemudian saya lompat ya. 4 filter mental di bawah sadar itu apa Pak Adi? Tadi belum dijelaskan, saya nggak perlu jelaskan lah, itu ada di artikel-artikel saya ya. Jadi teman-teman, ada perbedaan saya mengajar. Kalau di sini, saya mengajar untuk teman-teman langsung bisa menggunakan. Tapi kalau teman-teman mau tahu teknologi secara presisi di balik semua ini, Anda harus ikut kelas SCCH. Saya nggak promosi teman-teman. Anda perlu ikut kelas ini untuk bisa mendapatkan semua landasan teori dan segala macam penjelasan yang cukup jelimet. Oke? Nah, sekarang, Pak Adi, bagaimana anak sulung tidak cemburu pada adiknya? Oke. Intinya adalah, ini adalah namanya persaingan antar saudara, sibling rivalry. Saya akan menjawab dengan detail besok di acara besok siang ya. Tapi secara singkat adalah, biasanya anak merasa dirinya tidak dicintai seperti saudaranya, sehingga dia ada perasaan marah. Dia marah, dia jengkel, dia mau melampiaskan kemarahan itu kepada orang tuanya, tidak bisa atau nggak berani, maka dia lakukan kepada saudaranya. Ya, maka sugesti yang diberikan adalah bahwa dia ini anak yang berharga, bahwa papa mama sayang sama dia, sama seperti sayang adiknya atau kakaknya. Jadi ini harus diberikan sugesti seperti ini. Lanjut. Oke, alergi terhadap debu itu bagaimana? Pagi-pagi supaya tidak flu ya. Anda bisa memberikan sugesti pada diri Anda bahwa Anda bangun tidur dengan tubuh yang sehat. Kalau anak ya, anak bangun tidur dengan tubuh yang sehat, gembira, dengan hidung yang lega, pernapasan yang lapang, seperti itu. Oke. Kalau anak yang bangun tidur, kemudian dia pilek atau dia bersin-bersin, dari pengalaman saya membantu banyak klien, ini adalah karena kecemasan mengganggu kerja katup ileosikel yang ada di bagian di perut sini, di sebelah di bawah dekat umbai cacing. Nah, katup ileosikel terpengaruh dan itu akhirnya mempengaruhi seluruh dia punya sistem yang ada di sini ya. Dan saya menyembuhkan orang, klien saya yang sudah dewasa, yang sudah 5 tahun keliling tidak bisa sembuh, setiap bangun pagi malah tengah malam itu subuh-subuh itu bersin-bersin, hidungnya meler pakai tisu macam-macam. Hanya dengan satu sesi saya clearkan katup ileosikelnya, selesai. Ya. Oke, lanjut. Pak Adi, apakah anak boleh bermain war game, tentara musuh? Kalau saya sih saya tidak mengizinkan. Kenapa? Karena untuk mendapatkan poin itu kita harus dengan menembak, membunuh, membacok, menusuk, potong, tendang, pukul. Itu akan masuk ke bawah sadar. Saya tidak rekomen itu.
Oke. Pak Adi, kalau 3 anak tidurnya sekamar itu bagaimana? Berarti yang nanya ini Doremi Commands ini belum nonton video saya. Itu tahu tuh, pasti. Di video yang saya unggah di kanal YouTube saya sudah bilang, kalau ada anak lebih dari 1, misalkan kita memberikan sugesti pada si A, kakaknya, sementara ada adiknya di sampingnya, maka kita harus menyatakan begini, sugesti ini hanya ditujukan atau berlaku bagi A. Saya ulangi, sugesti ini, di awal sekali Anda harus bilang, sugesti ini hanya berlaku atau ditujukan kepada A. B, walaupun mungkin bisa mendengar, sama sekali tidak terpengaruh. That's it, seperti itu ya. Baru setelah itu Anda lakukan seperti yang sudah saya jelaskan. Oke. Apakah bisa melakukan hipnosis pada anak yang mengalami keterbelakangan mental? Jawabannya bisa, ya sudah saya jelaskan. Kemudian, Pak Adi, hipnosleep ini Pak Brahman ya. Hipnosleep ini bagian dari terapi pada waktu tidur oleh orang tua. Apa bisa dilakukan dengan metode lain? Hari ini kita membahas hipnosleep ya Pak ya. Jadi saya nggak bicara ya teknik-teknik yang lain ya. Apakah bisa menghipnosis orang dewasa? Sudah saya jawab bisa. Oke, saya teruskan ini ya. Pak Adi, saya saya Anita mau tanya, saya laptop yang saya rekam lebih baik disetel ketika mau tidur atau baru bangun tidur? Kalau saya sih lebih memilih kalau mau tidur. Kenapa? Karena kalau kita mau tidur itu kan kita pasti pelan-pelan turun, tuk kita tidur. Nah, kalau baru bangun tidur kita mau putar itu biasanya kita masih kayak belum bisa konsentrasi nih. Seringkali lupa untuk nyetel audionya. Dan kalaupun kita setel audionya, itu kesadaran kita sudah naik cukup tinggi gitu. Jadi tidak lagi serendah yang kita mau. Cara yang paling mudah teman-teman adalah seperti yang saya sudah jelaskan, ikut program self hypnosisnya Pak Agus Wirajaya, Scientific Self Hypnosis. Anda nggak usah tunggu tidur. Anda dalam kondisi kayak begini saja, Anda duduk, Anda satukan 3 jari Anda, aktifkan anchor Anda, zup Anda masuk, deep sekali, kemudian Anda buka mata, Anda tidak keluar dari kondisi hipnosis, Anda mainkan audionya, tuk Anda mainkan sampai selesai. Ya. Jadi Anda akan diajarkan cara melakukan ini oleh Pak Agus Wirajaya. Sore Pak, mau tanya Pak, kalau anak 16 bulan belum bisa mengunyah, apakah dilakukan saat tidur atau kapan baiknya? Anak 16 bulan ini teman-teman sebenarnya nggak usah hipnosleep lah. Teman-teman, anak sampai usia 3 tahun ya, sejak dari dalam kandungan, sejak terjadi pembuahan, sampai usia 3 tahun, itu nggak ada pikiran sadar. Hanya pikiran bawah sadar. Maka teman-teman, yang bisa Anda lakukan adalah Anda perlu memberikan sugesti langsung pada anak, direct suggestion. Ya, anak yang belum bisa mengunyah sampai 16 bulan itu berarti anak ini tidak terlatih. Ya, anak biasanya tuh dilatih dulu. Kalau dia dilatih, maka dia bisa mengunyah dengan baik. Karena dia tidak terlatih, dia tidak punya database bagaimana cara mengunyah. Nah, maka Anda bisa melatih anak ini dengan cara apa? Selain Anda kasih makanan, Anda bisa bilang, oke, nak, kalau ini sudah masuk, sekarang digerakkan ya, dikunyah pelan-pelan. Anda kasih contoh seperti itu. Oke? Jadi terima kasih teman-teman, sudah selesai saya menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda ya. Jadi saya akan akhiri sesi ini. Saya akan upload ini video ini di YouTube, tapi saya akan download dulu karena saya akan edit beberapa hal ya. Jadi kalau ada hal yang sama itu saya akan edit supaya tidak berulang. Terima kasih untuk perhatiannya teman-teman. Kita jumpa di lain kesempatan dan mari bersama-sama kita belajar menjadi orang tua yang lebih baik untuk anak-anak kita. Selamat sore, sampai jumpa di sesi berikutnya.